seolah tertutup dikarenakan tragedi yang pernah terjadi di tahun 2000. Pengakuan warga sekitar rel kereta dan terowongan ini memang sudah dikenal cukup angker. Sebelumnya sering terjadi 2 orang begitu, 1 orang yang jatuh itu di jembatan ini nih. Terus ada yang bunuh diri, pokoknya banyak juga lah. Tak ingin menguras banyak waktu, di mana saya mencoba mempertanyakan sebuah mitos janggal yang terjadi sebelum adanya tragedi kelam. Dan apa yang dia lakukan sama orang-orang kita dulu? Kenapa dia jadiin korban di sini? Sekarang dia lagi ketawa kencang banget. Kaum kalian hanya budak, lemah, yang saya butuhkan sedikit tenaganya dan banyaknya kepala. Banyaknya kepala maksudnya dari korban-korban yang akhirnya juga dijadiin tumbal untuk tempat ini, Fris. Betul, Nat. Dari awal pembangunannya emang pakai tumbal, dan yang harus ditumbalkan orang-orang kita yang diperbudak sama penjajah. Ngomongin tentang korban, kamu masih ingat gak, Fris, tentang tadi di awal aku juga sempat bilang bahwa sebelum kejadian besar yang ada di sini di tahun 2000 itu, warga sekitar tuh sempat mengatakan bahwa ada bau amis yang mereka cium selama kurang lebih, kalau tidak salah 3 hari. Baru akhirnya ada kejadian itu. Itu maksudnya apa, Fris? Aku masih penasaran. Apa itu memang tanda? Sebenarnya kalau bau amis itu bukan cuma 3 hari sebelum kejadian, Nat. Tapi emang sampai saat ini beruntungnya di tempat ini sudah dibangun menjadi lebih baik, dan di samping juga ada tempat ibadah. Tapi aslinya sampai saat ini ketika mereka memang pada aktif, frekuensinya lagi sama dengan kita, mereka akan menunjukkan bau amis atau bau busuk itu. Karena memang semennya itu diaduknya menggunakan darah, Nat. Jadi bau amis itu bukan sebagai bentuk tanda kejadian di tahun 2000 itu, tapi itu memang udah dari dulu, dari awal ini dibangun, karena pada saat proses pembangunan itu ada banyak darah, ada banyak korban. Iya. Dan sampai sekarang kamu masih bisa cium bau itu. Masih, Nat. Apalagi ini Kapten Jackwell Haynes masih pegang tangan aku, masih megang pundak aku. Jadi aku masih bisa ketarik sama semua perbuatan dari penjajah yang memang bagaimana cara mereka mengaduk semen itu, memenggal kepala dan sengaja darahnya itu dicampur ke bagian dari pembangunan. Mereka tertawa dan menginjakan kaki di atas tubuh tanpa kepala. Jadi kakinya tuh sengaja diinjekin di bagian punggung, diinjek kayak gitu aja, Nat. Karena mereka udah ngetawain kalau sebentar lagi nih sudah sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Mereka percaya kalau kokohnya bangunan itu tercipta dari berapa banyak kepala yang sanggup kita berikan. Perlahan tapi pasti, teka-teki akan cerita mistis dan mitos di tempat ini mulai terkuak, hingga tersisa satu yang kini masih mengganjal dan merupakan mitos kuat di area tersebut. Terakhir sebelum kita tinggalin tempat ini, aku mau tanya tentang satu lagi mitos yang sering didengar sama warga. Warga tuh suka bilang karena ini memang letaknya juga sangat berdekatan dengan pemukiman warga, mereka suka bilang bahwa mereka kerap mendengar adanya jeritan-jeritan
itu jeritan dari zaman Belanda dulu atau memang korban dari kejadian 2000 itu? Sejujurnya ya Nat, karena mungkin kepercayaan masyarakat yang terbangun itu memang tempat ini bukan tempat yang baik. Lalu ditambah dengan beberapa kejadian sebelum di tahun 2000 itu memang sudah ada beberapa korban yang meninggal di tempat ini juga. Jadi jeritan itu memang jeritan para korban dicampur pada masa Belanda yang memang alasan kenapa kokohnya bangunan ini ada ya karena di dalam banyak kepala mereka. Oke, aku udah paham sekarang. Dan Ceritanya tuh kamu mau tahu nggak kayak gimana? kayak gimana kedengerannya? Ini yang dari tadi juga aku dengar ya Nat. Jadi dari tadi kita jalan, kalau tadi kamu bilang kok ngerasa nggak nyaman, nggak enjoy ngelihat tempat ini karena jeritan yang keulang itu selalu teriakan orang-orang yang seperti kesakitan yang mereka mohon-mohon dan juga Aduh, terus ini teriakan gak nyaman banget buat aku denger. Udah, Fris. ada pesan. Kenapa? Seketika Frisly mengalami gangguan. Kenapa? Tunggu. Kamu mau air? Udah, Fris jangan biarin dia dekat sama kamu atau komunikasi lebih jauh lagi. Please, jujur aku udah gak nyaman. Menurut aku ini udah gak kondusif. Aku gak ngerti maksudnya apa, tapi saat ini kita cuma berdua juga. Aku cukup khawatir dengan kita. Seakan menutup penelusuran kami malam ini dengan gangguan yang mulai dirasakan Frisly. Kami pun menyudahi penelusuran ini. Frisly, setelah penelusuran kita malam hari ini menjadi salah satu pembuktian lagi bahwa ternyata memang benar tempat ini angker ya. Dan bukan hanya kejadian di tahun 2000 saja yang pernah terjadi di sini, melainkan pernah ada juga cerita-cerita pada saat zaman penjajahan dulu ya, yang pernah terjadi di tempat ini dan ternyata menjadi salah satu alasan juga kenapa bisa terjadi kejadian besar di tahun 2000 tersebut. Dan semoga kita berharap dengan dibangunnya bangunan baru, dibangunnya jembatan baru ini juga, semoga hal tersebut tidak akan pernah terjadi lagi di kemudian hari. Dan semoga ini bisa menjadi pembelajaran juga tentunya pemirsa untuk kita semua bahwa keselamatan jadi yang nomor satu ya. Betul. Oke, kalau gitu pemirsa jangan lupa untuk terus ikuti penelusuran kita ke tempat-tempat lainnya yang menyimpan banyak cerita misteri, mitos, dan mencekam yang tentunya akan membuat kalian deg-degan. Hanya di GTV.